feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. Setelah berhasil menguasai aura concealment hingga mampu mengubah auranya menjadi Crimson Yellow True Thunder tingkat A rank, Su Jingming akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari Rektor Ling Xuang. Sebelum keberangkatannya, Ling Xuang menyerahkan dua benda yang sangat berharga. Yang pertama adalah Smart Bracer dari Ancient Ruins, sebuah alat yang mampu menerjemahkan tulisan-tulisan kuno. Sedangkan yang kedua adalah Beast Emperor Bone Tier 9 bertipe Special, harta langka yang memungkinkan penggunanya berteleportasi hingga radius 200 km. Melihat dua benda luar biasa itu, Jingming pun terkejut. Apa semua ini untukku? Ling Xuang langsung menjawab sambil tersenyum tipis. Enak saja, semua ini hanya kupinjamkan. Setelah kau kembali, kembalikan padaku. Ia lalu memberikan beberapa pesan penting. Ia harus bergerak sendirian agar tidak menarik perhatian. Selain itu, Jingming juga diminta sedikit mengubah wajahnya. Menurut Ling Xuang, identitas asli seorang Esper tidak ditentukan oleh wajahnya, melainkan oleh superpower yang dimilikinya. Setelah memberikan semua nasihat itu, Ling Xuang pun pergi. Tak lama kemudian, Jingming mencoba menggunakan Smart Bracer miliknya. Saat itulah Eva muncul. Jingming langsung bertanya, "Eva, jika aura concealment dilatih sampai tingkat master, kemampuan apa yang akan kudapat?" Eva menjelaskan bahwa selain mampu menyembunyikan aura, teknik itu juga bisa digunakan untuk memalsukan aura, sehingga terlihat jauh lebih kuat. Namun ada batasnya. Aura palsu itu tidak bisa meniru kekuatan yang lebih dari 2 sub-tier di atas level penggunanya. Tanpa berpikir panjang, Jingming langsung menghabiskan poinnya untuk menaikkan aura concealment hingga tingkat master. Eva kembali dibuat terkejut. Kini Su Jingming telah mencapai level 4 top tier, dan teknik aura concealment miliknya juga resmi berada di tingkat master. Setelah itu, Jingming mencoba Beast Emperor Bone. Dalam sekejap, tubuhnya langsung menghilang, lalu muncul kembali di lokasi yang sangat jauh melalui teleportasi. Merasa semua persiapan sudah selesai, Jingming menemui Song Qiuyun dan Jiang Chuxuan. Ia berpamitan karena akan pergi ke Demon Lair, namun ia sengaja menyembunyikan tujuan sebenarnya. Jingming tidak ingin mereka tahu bahwa ia akan memasuki Ancient Ruins nomor 9. Karena ia khawatir mereka akan terlalu mencemaskannya. Beberapa waktu kemudian, Su Jingming sudah berada di atas kapal laut Langjing. Kali ini ia menggunakan identitas baru. Wajahnya berubah dan namanya kini menjadi Su Chen. Eva sempat khawatir penyamaran itu akan menimbulkan masalah. Namun Jingming menjelaskan bahwa seluruh identitas barunya telah dibuat secara resmi dan semua datanya valid. Karena itu tidak akan ada yang mencurigainya. Saat berjalan-jalan di atas kapal, Jingming melihat banyak jenius dari Thunder Martial Hall dan Violent Bear Martial Hall, yang juga sedang menuju tujuan yang sama. Di tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba menghampirinya. Wanita itu menawarkan pekerjaan sebagai anggota sementara tim pengawal kapal dengan bayaran 3 juta koin Daxia. Tanpa berpikir lama, Jingming langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu, ia memilih bersandar di tepi kapal sambil menikmati luasnya lautan. Tak jauh darinya, 2 orang dari Violent Bear Martial Hall mulai membicarakan Su Jingming. Mereka merasa diri mereka jauh lebih hebat dan meremehkan kekuatan pemuda itu. Ucapan tersebut langsung didengar oleh anggota Thunder Martial Hall. Mereka kesal karena menganggap Violent Bear masih saja sombong. Salah seorang bertanya kepada Lin Hui, "Menurutmu, apakah ketua bisa membawa Grandmaster Ling Xuang kembali ke Thunder Martial Hall?" Lin Hui menjawab agar pertanyaan itu ditanyakan kepada Xialan. Karena tujuan utama ketua datang ke Liga Nasional bukan untuk dirinya, melainkan untuk merekrut seorang Esper bertipe spesial. Xialan pun menambahkan bahwa ia memang tidak mengetahui informasi internal. Namun satu hal yang pasti, ketua mereka datang demi seorang pemilik superpower SS rank. Lin Hui kembali berkata bahwa Su Jingming memang luar biasa. Di usia baru 19 tahun, ia sudah mencapai level 4 low tier. Ucapan itu langsung disela oleh Lu Heng, seorang Esper level 5 dari Violent Bear Martial Hall. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, "Kalau aku jadi Su Jingming, aku juga pasti akan mencari cara agar bisa masuk Ancient Ruins, bahkan kalau harus memakai cara licik sekalipun." Tanpa mereka sadari, orang yang sedang mereka bicarakan ternyata berdiri tidak jauh dari sana dan mendengarkan semuanya. Tak lama kemudian, kapten tim pengawal kapal Liang Quan datang memperkenalkan diri.
Ia mengucapkan terima kasih kepada semua anggota sementara yang telah bersedia membantu menjaga kapal selama perjalanan. Setelah berbincang singkat, Liang Quan kembali berpatroli. Sementara itu, Jingming memperhatikan kawanan bis laut yang berenang di bawah kapal. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Bagaimana jika All Heaven Divine Thunder kupadatkan menjadi bola cair lalu kulempar ke dasar laut? Namun sebelum sempat mencobanya, sekelompok Flying Sea Swordfish Tier 3 tiba-tiba meloncat keluar dari laut dan menyerang kapal. Orang-orang yang sebelumnya sibuk membicarakan Jingming langsung panik. Sebaliknya, Lu Heng justru bersemangat menghadapi kawanan bis tersebut. Lin Hui bahkan mengajaknya berlomba siapa yang bisa membunuh paling banyak. Tetapi, sebelum keduanya sempat bergerak, Su Jingming diam-diam mengaktifkan All Heaven Divine Thunder miliknya. Dalam sekejap, petir emas raksasa menyambar seluruh kawanan bis. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang lautan. Seluruh Flying Sea Swordfish langsung musnah tanpa sisa hanya dalam satu serangan. Melihat pemandangan itu, Lin Hui dan Lu Heng langsung terdiam. Mereka benar-benar tidak percaya dengan kekuatan mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Di dalam hati mereka masing-masing muncul pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya orang itu? Mereka sama sekali tidak menyangka ada seseorang yang mampu menghabisi puluhan bis hanya dengan satu serangan. Di sisi lain, dua anggota Highland Bear Martial Hall mulai membicarakan kejadian tersebut. Mereka mengakui bahwa serangan itu benar-benar luar biasa, meski masih berusaha menjaga harga diri mereka. Sementara itu, Su Jingming melihat notifikasi dari Shen Lan. Karena berhasil membasmi seluruh kawanan Flying Sea Swordfish Tier 3, ia langsung memperoleh 3.000 poin. Namun bukannya puas, Jingming justru berharap masih ada kawanan bis lain yang muncul. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk memanen poin sebelum memasuki Ancient Ruins. Tak lama kemudian, seseorang di atas kapal tiba-tiba berteriak, "Lihat, kawanan ikan itu muncul lagi!" Semua orang langsung menoleh ke arah lautan. Benar saja, sekelompok Flying Sea Swordfish kembali meloncat keluar dari permukaan laut. Melihat kesempatan itu, Lin Hui tidak ingin kalah. Ia segera mengaktifkan kekuatan petirnya dan bersiap menyerang. Namun, belum sempat ia melepaskan satu serangan pun, Su Jingming kembali bergerak. Petir emas yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi sebuah tangan raksasa. Dalam sekejap, tangan petir itu menghantam lautan. Boom! Ledakan dahsyat kembali mengguncang permukaan laut. Seluruh kawanan bis langsung lenyap tanpa meninggalkan satu pun yang hidup. Lin Hui hanya bisa membelalakkan matanya. Ia bahkan belum sempat bertindak, tetapi semua bis sudah dimusnahkan lebih dulu. Peristiwa itu kembali menjadi bahan pembicaraan seluruh penumpang kapal. Semua orang memuji kekuatan pria misterius tersebut. Sayangnya, tidak seorang pun mengetahui bahwa orang yang baru saja menunjukkan kekuatan mengerikan itu sebenarnya adalah Su Jingming, sang pemilik superpower SS rank yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Qing Zhang menghampiri Jingming. Ia memperkenalkan diri dengan ramah. Setelah melihat kemampuan Jingming, Qing Zhang langsung mengajaknya bergabung dengan Thunder Martial Hall. Namun seperti sebelumnya, Jingming kembali menolak tawaran itu dengan sopan. Waktu pun berlalu, 8 jam kemudian, daratan negara Flosa akhirnya mulai terlihat dari kejauhan. Beberapa penumpang di kapal mulai berbincang mengenai negeri tersebut. Mereka mengatakan bahwa selama ratusan tahun, hampir setengah wilayah Flosa telah berubah menjadi tempat berkeliaran para bis. Karena itu, negara tersebut hanya mampu bertahan dengan bergantung kepada Lexi Empire, salah satu dari 6 kekuatan terbesar di dunia. Tak lama kemudian, Lin Hui kembali menghampiri Jingming. Kali ini bukan untuk bertarung. Ia hanya ingin berkenalan. Jingming pun menyambutnya dengan ramah menggunakan identitas palsunya. "Namaku Su Chen." Mendengar nama keluarga Su, Lin Hui sempat mengira Jingming berasal dari keluarga besar. Namun Jingming menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang esper solo. Mendengar hal itu, Lin Hui kembali mencoba merekrutnya ke Thunder Martial Hall. Sayangnya, jawaban Jingming tetap sama. Ia menolak dengan sopan. Beberapa saat kemudian, wanita yang sebelumnya merekrut para penjaga, sementara datang membagikan kartu bank. Sebagai upah, setiap anggota menerima 3 juta koin Daxia. Setelah menerima bayarannya, Jingming tidak ingin membuang waktu. Ia langsung berangkat menuju kota Sichuan, lokasi tempat Ancient Ruins nomor 9 berada. Sesampainya di kota itu, pandangan Jingming langsung tertuju pada sebuah bangunan megah, Heavenly Extreme Martial Hall. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah mobil mewah berhenti di seberang jalan.
Dari dalam mobil, turun seorang wanita cantik dengan aura yang luar biasa. Eva segera mengenalkan identitasnya. Wanita itu adalah Irinka, murid Heavenly Extreme Martial Hall, sekaligus pemilik superpower S-Rank, bertipe Special Summon, Otherworld Descent. Ia juga dikenal sebagai pemimpin generasi baru dan mendapat julukan Sentes. Eva kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar Irinka juga akan memasuki Ancient Ruins nomor 9. Total hanya tersedia sekitar 300 tiket untuk memasuki reruntuhan tersebut. Namun sekitar 100 tiket dikuasai oleh negara Flosa. Karena itu Eva mengingatkan Jingming agar selalu waspada terhadap para Esper S-Rank yang akan menjadi pesaingnya. Sementara itu, di dalam Heavenly Extreme Martial Hall sedang berlangsung rapat penting. Wakil direktur mereka, Charles, memimpin seluruh jajaran petinggi. Topik utama rapat kali ini adalah kemunculan seorang pemilik superpower SS rank tipe petir bernama Xu Jingming. Charles menjelaskan bahwa jika Xu Jingming benar-benar datang ke Ancient Ruins, maka mereka harus membunuhnya dengan cara apapun. Ucapan itu langsung membuat seluruh peserta rapat terkejut. Mereka khawatir tindakan tersebut akan memicu kemarahan besar dari negara Daxia. Namun, tiba-tiba Irinka berbicara dengan suara tegas. Diam. Ia kemudian menatap Charles dan bertanya, apakah ini benar-benar perintah direktur utama? Charles menjawab singkat, benar. Ia lalu menjelaskan bahwa direktur utama telah mendapat dukungan penuh dari Laxi Empire. Bahkan jika Daxia berani melakukan serangan balasan, Laxi Empire siap turun tangan. Sebagai imbalannya, mereka berjanji akan mendorong garis pertahanan BIS sejauh 20 km. Mendengar penjelasan itu, sebagian besar peserta rapat akhirnya menyetujui rencana tersebut. Namun, di dalam hati Irinka muncul perasaan kecewa. Percuma wilayah bertambah luas jika semuanya tetap berada di bawah kendali pihak lain. Baginya, direktur utama kini tidak lebih dari boneka milik Laxi Empire. Charles kemudian kembali melanjutkan rapat. Jika Xu Jingming ternyata tidak muncul, maka target berikutnya adalah membunuh para jenius lain dari Daxia. Setelah itu, Charles memperkenalkan seorang pria bernama William Mark. Ia adalah Esper level 6 low tier dari keluarga William, salah satu keluarga besar Laxi Empire. William akan memasuki Ancient Ruins bersama Irinka. Pria itu pun memperkenalkan dirinya dengan sopan. Namun jauh di dalam hati, Irinka hanya bisa menghela napas. Sepertinya Laxi Empire ingin mengendalikanku melalui pernikahan politik. Sayangnya, aku belum memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Keesokan harinya, seluruh peserta akhirnya berkumpul di depan Ancient Ruins nomor 9. Para jenius dari berbagai negara dan organisasi besar mulai berdatangan. Di sisi lain, anggota Violent Bear Martial Hall masih saja bersikap angkuh. Mereka terus meremehkan Xu Jingming, meskipun belum pernah benar-benar berhadapan dengannya. Tak lama kemudian, suasana mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Irinka, Charles, dan William Mark akhirnya tiba di lokasi. Dan tanpa disadari siapapun, Xu Jingming yang kini menyamar sebagai Xu Chen juga sudah berada di antara kerumunan peserta. Pertemuan para jenius dunia di Ancient Ruins nomor 9 pun akhirnya akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutan perjalanan Xu Jingming? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Now baby I'm back again. Ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a